Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa di sini semua sudah pernah melihat ataupun mendengar nama tersebut? Belum pernah ya? Sama sekali. Aries Jaka Maulana, itulah saya. Lanjut, Pak. Nama saya Aries Jaka Maulana. Kebetulan tulisannya Aries ya. Bisa ya? Takutnya di sini ada yang tidak mengerti dengan bahasa saya, gitu kan? Pendidikan saya S1 saya di SD Negeri Wangkelang, Kabupaten Cirebon, di Jawa Barat, perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Dan S2 saya kebetulan di LE. LE-nya tapi bukan Los Angeles ya, tapi SMP Negeri 2 Lemah Abang di Kabupaten Cirebon juga, Jawa Barat. Dan pengalaman kerja saya, kalau untuk di bidang pekerjaan, saya sudah sangat sekali kenyang dengan yang namanya bekerja. Mungkin dulu saya masih menganut dengan paham postkolonialis, karena saya adalah penduduk asli Indonesia. Saya sangat dengan ini menganut paham postkolonialis. Jadi saya berpikiran hanya bekerja, dan bekerja. Bahkan dulu bangsa Indonesia pernah pernah dilatih dengan ada yang namanya Romusa dan Rodi, itu namanya kerja paksa. Pengalaman kerja saya sangat panjang. Pertama kali saya mengenyam pekerjaan tahun 1997. Pertama kali saya mengenyam pekerjaan. Waktu itu saya baru keluar dari S2 saya dari SMP. Pekerjaan saya yang pertama yaitu di bidang percetakan. Dan mungkin pekerjaan saya kerja di situ kurang lebih 1 tahun. Dari situ saya terinspirasi ingin mengelilingi Indonesia. Dan saya bergabung di sebuah kontraktor, yaitu kontraktor bangunan. Di bidang bangunan, saya bekerja di situ hanya sebagai helper tukang. Ada yang tahu tukang di sini, tukang bangunan yang suka pasang-pasang bata itu? Itulah pekerjaan saya dulu, tapi cuman saya baru jadi helpernya, pembantunya aja. Dari mulai tahun 1000 sudah terrealisasikan. Dari mulai Sabang sampai Merauke, saya sudah bekerja di bangunan dan berkeliling di Indonesia. Tapi saya bukannya berwisata ya di Indonesia ini, tapi kerja di bangunan, panas-panasan, kehujanan, kedinginan semuanya. Dan dari situ saya merasa bosan. Kenapa? Kok bekerja begini aja? Bangun pagi. Karena jam kerja saya dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Saya bangun pagi, jam 7 sudah mulai siap-siap. Jam 12 sampai istirahat 1 jam. Kemudian kerja lagi sampai jam 5. Dan itu terus-menerus saya lakukan setiap hari selama berapa tahun? Kurang lebih sampai tahun 2005. Sampai tahun 2005 saya kerjakan. Dari mulai tahun 1998 sampai tahun 2005. Dan saya merasa bosan. Saya ingin perubahan. Di dalam hidup saya ingin perubahan. Saya berpikir, perubahan seperti apa yang saya inginkan? Dan ternyata perubahan itu harus diniati dari diri kita sendiri. Saya mulai ingin perubahan, saya ingin berwirausaha. Yang pertama yang saya lakukan,
Saya pernah jadi tukang rujak. Tukang rujak, ada yang udah pernah lihat tukang rujak kayak diulang? Pernah ya, pernah makan juga ya di sini ya, ada yang pernah makan? Saya pernah jadi tukang rujak selama 1 tahun. Tapi saya pun dari situ tidak merasa puas. Saya ingin lebih meningkat lagi. Gimana caranya tukang rujak supaya pakai dasi tukang rujaknya? Tapi saya pikir kok susah, kok sulit. Dari situ saya merubah. Saya banting setir, kembali berjualan buah-buahan. Buah-buahan lokal. Saya buka kios. Seukuran mungkin 5 kali 5 meter buat kios, dan saya kontrak di situ. Saya bersyukur saya punya modal sedikit, saya kumpulkan dari dulu. Tapi pada saat itu saya sangat minim sekali. Saya sangat tidak paham sekali dengan yang namanya ilmu marketing. Makanya dalam waktu 3 bulan modal saya habis. Karena apa? Buah-buahan yang saya jual dikejar-kejar busuk. Nah, dari situ saya pun berpikir lagi, apa yang harus saya lakukan? Pak, lanjut. Kebetulan di samping saya waktu itu ada di samping ruko yang kios yang saya kontrak di tempat buah-buahan itu ada seorang penjual tahu Sumedang. Di sini ada yang pernah makan tahu Sumedang? Tahu Sumedang dan pernah rasanya tahu. Oke. Di samping saya itu ada penjual tahu Sumedang dengan sistem gerobakan. Dari situlah saya melihat, kok tahunya ini unik, kok tahunya ini seperti crispy gitu kan, seperti kalau di Amerika itu apa namanya? Kentucky ya, KFC ya, seperti itu. Kenapa ini nggak saya kembangkan? Dan saya bertanya kepada tukang tahunya, bertanya, dan saya akhirnya terinspirasi untuk usaha tahu Sumedang, untuk merealisasikan, untuk mewujudkan impian-impian saya yang selama ini saya impikan. Lanjut. Mengapa saya harus usaha tahu Sumedang? Ada ini tadi. Mengapa saya harus usaha tahu Sumedang? Ya. Mengapa saya usaha tahu Sumedang? Di sini saya memiliki kutipan. Janganlah Anda menjual apa yang Anda punya, tapi jualah apa yang orang butuhkan. Jika kita mempunyai apapun, apabila kita jual, saya yakin kita akan jatuh miskin. Saya yakin semua yang kita punya akan habis karena kita jual. Tapi kalau kita tahu apa yang orang inginkan dan kita menjualnya, saya yakin semua yang ada di sini bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda semua. Kenapa saya kaitkan dengan tahu Sumedang?
Di Jakarta sangat banyak sekali yang namanya label tahu Sumedang. Sangat banyak sekali. Tidak terhitung. Cuman sayangnya mereka yang mempunyai label tahu Sumedang, mereka pun belum tahu apa itu tahu Sumedang. Jika dibuat dengan cara khusus seperti tahu Sumedang. Dan ada satu lagi yang membuat tahu ini kualitasnya begitu. Mungkin kalau udah baru lihat gambarnya, tertarik gak? Tertarik ya? Baru lihat gambarnya. Kenapa kualitasnya bisa seperti ini? Tahu bisa seperti ini. Ada satu cara, yaitu jangan memakai bahan pengawet. Itu kunci saya. Jangan memakai bahan pengawet. Tahu saya umurnya hanya berapa jam? Yang mentahnya hanya berumur 12 jam dari mulai matang, dari mulai siap menggoreng. Yang mentah loh, ini yang mentah. Hanya berumur 12 jam. Apabila digoreng lebih dari 12 jam, maka dia rasanya akan tidak karuan. Di sini ada yang tertarik mencicipi nggak? Boleh ya? Oke, saya bawakan sampelnya ya. Silakan. Dari mana dulu? Saya dari pinggir sini dulu ya, dari pinggir sini dulu. Silakan. Cabai rawitnya? Oh, nggak makan sambal. Silakan. Oh, ini goyang. Kalau mau nambah nanti bisa datang ke gerai saya. Silakan. Oke, silakan untuk ada yang gratis. Karena biasanya orang lebih suka gratis daripada diskon. Silakan dicoba. Oke, silakan. Coba. Kalau ada yang mau ngambil dulu nggak apa-apa. Iya ya. Oke ya. Silakan. Waduh, kebagian gak ya? Silakan. Oke, silakan. Tadi yang paling durian kayaknya di samping ini, kayaknya pernah makan. Oke, silakan. Cabai rawitnya, ada yang suka makan cabai rawit? Yang depan sini, silakan dicoba. Oke, sama-sama. Dicoba. Silakan. Jangan ragu. Tahu ini tidak menggunakan bahan pengawet. Silakan. Yang belakang sini belum ya? Tadi ada yang pindah nggak ke sini tadi? Belum ada ya? Tapi jualah apa yang orang butuhkan. Label tahu Sumedang di Indonesia sangat banyak sekali. Cuman tahu Sumedang seperti apa yang mereka kenal? Tahu Sumedang seperti apa yang mereka tahu? Tahu Sumedang tadinya dibawa oleh orang Tionghoa, keturunan Tionghoa pada tahun 1917. Namanya Ong Kino. Dialah pembuat tahu Sumedang pertama kali di Indonesia. Itu pun karena didorong oleh rasa cintanya Ong Kino terhadap istrinya yang sedang mengandung karena istrinya meminta tahu. Dari situlah Ong Kino terus mengembangkan dan diwariskan kepada cucunya yang bernama Om Bulkeng. Maka sekarang di Sumedang sendiri tahu yang paling sangat dikenal, tahu yang disebutnya paling sangat enak yaitu tahu bungkeng namanya. Bagi nanti di sini ada yang mau jalan-jalan ke Sumedang, tanya aja ke orang Sumedang kalau tahu bungkeng di mana.
Nanti bisa datang. Di sana ada. Di sana sudah ada 3 gerai. Dan sekarang sudah diwariskan ke keturunan yang ketiganya, ke cucu yang ketiganya yang bernama Om Ukim. Dan sekarang sudah berkembang. Itulah sejarah tahu sebenarnya. Oke. Jangan Anda menjual apa yang Anda punya, tapi jualah apa yang orang butuhkan. Karena di Jakarta ini sangat banyak sekali buat tahu Sumedang, tapi mereka tidak tahu apa itu tahu Sumedang. Maka dari situlah saya terinspirasi. Dulu saya menjual tahu Sumedang, saya ngambil dari orang, dan saya pun tidak tahu. Tapi itu setahun yang lalu ya, dan saya pun tidak tahu cara pembuatannya seperti apa. Saya mengambilnya dari perusahaan A, cuma saya tidak tahu pembuatannya seperti apa. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu pabriknya, tidak pernah dikasih tahu. Saya hanya dikirim seperti itu. Dan hanya di Jakarta ini, mereka yang sudah merasakan tahu Sumedang, mereka yang sangat doyan sekali dengan tahu Sumedang, mereka belum tahu seperti apa tahu Sumedang dengan rasa asli. Lanjut Pak. Suka duka usaha tahu Sumedang ya. Ini saya hanya saya mau sharing ya. Suka dukanya seperti ini. Saya dulu ngambil dari perusahaan tahu di luar. Dari situlah saya, karena yang menginspirasikan saya untuk berjualan tahu itu perusahaan ini. Dia mempunyai tahu yang sangat berbeda daripada tahu-tahu lain. Nah, di situ saya berjualan tahu pagi-pagi pukul 4 pagi. Kebetulan sekarang saya berjualan tahu di Taman Palem. Ada yang tahu Taman Palem di sini? Kurang lebih berapa kilo? 25 kilo kali ada ya. Karena perjalanan 1 jam kalau naik motor. Suka duka tahu Sumedang saya, usaha tahu Sumedang. Saya dari Jakarta, dari Cengkareng, dari Taman Palem, itu berangkat jam 9 malam. Jam 9 malam, saya membawa sebuah wadah, yaitu ember cat yang besar kan, yang kurang lebih untuk 50 kilo. Saya naik busway dari Cengkareng menuju Cempaka Mas. Ada yang tahu Cempaka Mas di sini? Jam 10. Dan saya pun kadang suka bablas karena saking capeknya ketiduran sampai ke Pulau Gadung. Dan itu pun balik lagi. Mending kalau ada mobilnya. Kalau nggak ada mobilnya kadang saya sampai jam 3 baru balik lagi. Itu pun saya pun di Cempaka Mas itu saya tidak ngontrak. Saya tidur di halte busway. Saya tidur di taman punya orang. Kalau pagi, apa yang saya lakukan? Saya hanya mencuci muka saya. Jam 4 pagi saya udah bangun lagi. Karena saya dikirim tahu dari Cibubur. Kebetulan pabriknya di Cibubur. Disimpan di situ. Kita berjanji di situ. Janjian di situ. Saya hanya cuci muka di taman karena ada pancuran. Gitu. Terus jam 5, busway pertama. Mobil busway pertama saya udah naik. Jam 5. Kebetulan kalau pagi tidak macet. Dan sampai ke Cengkareng ini, ke Taman Palem, saya harus sampai jam 6. Karena saya ingin mempertahankan konsistensi. Saya ingin selalu buka jam 6 pagi. Jam 7 saya tahu tidak makan. Tapi dukanya, kadang saya juga ketiduran karena saking capeknya. Tadinya saya 14 ke Pulau Gadung, balik lagi sampai jam 3, saya istirahat. Jam 4 udah bangun, dan jam 5 ternyata enak banget dari busway dingin, ada AC-nya, duduk, dan saya ketiduran kadang-kadang 14 juga sampai ke Kalideres. Dan itu balik lagi. Gitu. Ada lagi dukanya. Dukanya, waktu itu karena tahu saya ngambil dari orang, saya tidak tahu seperti apa tahu yang mereka buat. Produksinya mereka seperti apa, saya sangat tidak tahu. Saya sangat tidak paham sekali. Saya hanya dikirim ke sini tahu mentah dan tahu mentah.
Nah, disitulah saya terinspirasi kembali. Kenapa saya harus mengambil tahu dari orang terus? Baiklah lanjut. Kenapa saya harus mengambil tahu dari orang terus? Akhirnya, saya terinspirasi untuk membuat tahu Sumedang sendiri. Membuat tahu Sumedang sendiri seperti apa? Saya belajar dan belajar. Belajar saya dari mana? Saya hanya membeli buku, saya hanya membuka internet. Biarpun saya hanya lulusan S2, saya bisa buka internet juga sedikit-sedikit karena saya ingin belajar. Saya panggil orang dengan teman saya yang tahu, tolong dong buka internet, saya nggak bisa ke warnet. Ada istilah saya belajar dan akhirnya saya bisa merealisasikan. Saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Saya ingin membuat tahu Sumedang sendiri. Motivasi saya kenapa ingin membuat tahu Sumedang sendiri? Karena minimal saya ingin menjaga kualitas. Saya ingin menjaga kualitas tahu saya. Kalau tidak saya mungkin bisa meningkatkan kembali kualitas saya. Strategi promosi. Bahasanya keren ya, strategi promosi. Lulusan SMP aja udah menyebutkan strategi promosi. Saya tahu sebenarnya aja ada strategi promosinya. Strategi promosi. Saya sudah membuka usaha. Saya sudah membuat tahu Sumedang sendiri. Dan tahunya mungkin di sini sudah merasakan semua ya. Cuma ada satu orang yang tidak merasakan. Nanti kalau penasaran, kalau nanti penasaran ya Mas ya. Nanti bisa datang ke gerai saya. Saya sudah membuka, saya sudah mempunyai resep, saya sudah mempunyai pabrik mini tahu Sumedang. Dan itu saya sangat menginginkannya dari dulu. Pembuatannya tahu Sumedang itu seperti apa sih? Nanti akan saya jelaskan ya. Strategi promosi usaha tahu Sumedang. Saya pernah mendengar dari sebuah hukum ekonomi ya. Bagi siapa saja yang mendapatkan hal baru, bagi siapa saja yang mendapatkan hal baru, jangan buru-buru menolaknya. Pelajari hal baru itu dan buatlah seperti lebih baru lagi. Pelajari seluk-beluknya, buatlah hal baru lebih baru lagi. Dan itulah bagi mereka yang berpotensi sukses sebagai penguasa zaman, itu ada satu hukumnya. Dan saya mendapatkannya dari sebuah buku, memang sangat bagus sekali bukunya. Nah, strategi promosi tahu Sumedang ini, saya hanya mendapatkan inspirasi yang tadi. Saya harus mendapatkan hal-hal yang baru. Karena dulu saya waktu jualan buah, saya tidak sama sekali tidak tahu, sangat awam sekali dengan yang namanya ilmu marketing. Dan saya ingin dengan rasa keingintahuan saya, akhirnya saya mengenal yang namanya 4P. Mungkin di sini ada yang tahu dengan 4P. Itulah strategi promosi saya. 4P itu, ini maaf ya, bukan saya mengajari. Produk. P pertama, produk. Produknya seperti apa? Saya mempunyai kualitas tahu yang lebih bagus daripada yang lain. Tahu Sumedang yang orang inginkan. P kedua, price. Price-nya itu saya hanya menjual tahu yang tadi Anda makan semua di sini. Ada yang pernah tahu, mungkin menebak-tebak ya, harganya kira-kira berapa? Satu tahunya berapa kira-kira?
Berapa? Tebak aja. 1.500. Oke, terima kasih. Price-nya saya hanya menjual berapa? 600 rupiah satu piece, dan ini menyebutkannya 1.500. 1.500 mungkin dua bisa dikembali 300 kali ya. Price gitu, saya hanya menjual 600 rupiah. Price tempat, saya menjualnya di Taman Palem. Kebetulan yang namanya Taman Palem itu mayoritas penduduknya adalah orang keturunan semua. Dan itulah merek saya. Bungkengnya ini adalah orang pertama yang membuat tahu Sumedang. Dan ternyata orang di Jakarta sangat tahu, sangat paham apa itu tahu bungkeng. Itulah yang membuat mereka sangat tertarik dengan tahu saya ini. Lanjut. Promosi yang kedua, yang tadi saya lanjut lagi ya. Saya dengan ini mempromosikan hanya memakai satu ini kartu nama. Kartu nama saya banyak orang yang bilang katanya unik. Uniknya seperti apa? Kok ini ada hari Seninnya ya? Apa tuh hari Senin? Semangat nan indah. Semangat nan indah hari Senin. Dan orang mungkin akan bertanya, harapan saya seperti ini. Hari Senin adalah semangat nan indah. Dan saya sangat berharap kepada orang itu bertanya, Pak, hari Selasa singkatannya apa? Kalau ingin tahu hari Selasa, besok hari Selasa datang ke sini lagi ya. Caranya hanya membeli tahu. Nanti saya akan berikan makna dari hari Selasa itu. Selasa, Rabu, rasakan bahagia dalam tahu, dan seterusnya seperti itu. Itulah hanya strategi promosi dan ilmu marketing yang saya dapatkan. Dan ini pun juga saya hanya melihat khasiat-khasiat dari menurut medis. Saya hanya melihat dari internet. Saya pun sendiri kurang tahu ya dengan ini ya, dengan dengan kenyataannya. Karena universitas di sini mereka lah yang menyebutkan, mereka lah yang masak di internet itu ya. Saya sendiri kurang tahu. Dan sampailah ke hari Minggu. Nah, ini promosi yang kedua. Saya pun mempunyai inspirasi. Seperti apa ya? Saya ingin memberikan kesan. Saya ingin memberikan makna di di suasana, makna di suasana. Ini berarti makna ini yang saya berikan. Suasana ini berarti sedang dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Ini saya bagikan dalam waktu 1 bulan penuh, sebelum Natal sampai sesudah Natal. Lanjut. Pengki Pacai. Saat Tahun Baru Imlek, begitu pun juga saya membagikannya. Karena kebetulan mayoritas di Taman Palem itu rata-rata orang keturunan Tionghoa. Lanjut. Dan ini ternyata walaupun di Taman Palem masih banyak orang-orang Muslim juga yang mengkonsumsi tahu saya, dan mereka sangat suka sekali. Makanya saya memberikan ucapan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari salah cetak atau salah ngasih. Makanya saya memberikan ini pada waktu hari Lebaran. Dan saya buka ini, tahu ini, gerai saya ini non-stop, tiap hari selalu buka. Walaupun hanya baru punya 1 gerai. Lanjut. Cara pembuatan tahu Sumedang. Inilah saya. Waktu itu saya sangat ingin sekali belajar ya. Belajar saya dari buku, buka-buka internet,
Nah, dari situ saya sudah memahami semua isinya, baru saya praktek. Ternyata tidak mudah ya untuk mendapatkan formula yang apa yang saya inginkan dengan apa formula tahu yang tadi Anda nikmati di sini. Ternyata kegagalannya itu lebih dari 20 kali. Bahkan saat-saat terakhir saya eksperimen, saya pernah mengucapkan kepada diri saya sendiri, saya dalam 1 minggu ini, saya mempertaruhkan impian saya. Saya mempertaruhkan impian saya. Jika dalam 1 minggu ini saya tidak bisa mendapatkan formula yang saya inginkan, maka saya akan berhenti untuk berjualan tahu Sumedang karena saya sudah putus asa. Tapi dengan kegagalan ini, akhirnya saya bisa mendapatkan semua apa yang saya inginkan. Saya sangat yakin sekali di sini semua sedang mempelajari semua itu. Jurusannya di sini desain komunikasi visual ya. Mata pelajarannya entrepreneurship ya. Saya sangat yakin sekali di sini sedang belajar semua itu. Tapi jangan belajar ini ya, nggak enak. Tapi saya bersyukur kepada diri saya sendiri. Dengan kegagalan itu, akhirnya saya menemukan 5 tips cara memotivasi diri kita sendiri apabila kita menemui kegagalan. Saya yakin semua di sini akan mendapatkan semua, akan menemukan semua kegagalan. Saya hanya punya 5 tips. Itu yang saya temukan. Tips pertama, jika Anda mendapatkan kegagalan dalam satu usaha Anda, memang yang namanya usaha itu sangat mudah sekali. Pada awalnya sangat mudah sekali. Untuk membuat sebuah usaha, untuk mendirikan sebuah usaha itu sangat mudah sekali. Saya pun ingin berjualan tahu Sumedang, saya ingin sangat mudah sekali. Tapi di tengah jalan, rintangannya itu memang luar biasa yang menghalanginya itu. Dan saya pun gagalnya itu lebih dari 20 kali. Tips yang pertama yang kita dapatkan, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, jadikanlah kegagalan sebuah pembelajaran. Karena secara tidak langsung dengan kegagalan itu kita akan mencari apa penyebab kegagalan itu. Itulah yang saya lakukan. Yang ketiga, yakinkanlah diri kegagalan hanyalah bersifat sementara. Jangan terlalu terlena dengan yang namanya kegagalan. Yang keempat, tepat kembalikan motivasi diri. Jangan terlalu lama juga terlena dengan yang namanya kegagalan itu. Dan yang kelima, jangan pernah takut dengan yang namanya gagal. Jangan pernah takut dengan yang namanya kegagalan. Karena yang disebut orang yang gagal adalah orang yang tidak mau keluar dari lubang kegagalannya. Itulah orang yang gagal. Banyak yang menyebutkan begini, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Setuju nggak? Setuju ya semua ya? Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tetapi, janganlah terlalu lama menunda kesuksesan Anda. Itulah yang membuat kenapa saya hari ini bisa berdiri di sini.
Karena berawal dari sebuah kegagalan. Lanjut Pak. Ini yang sangat menginspirasikan saya. Siapa di sini yang ingin sukses? Saya yakin semuanya ingin. Siapa yang ingin berhasil dalam bidang apapun, saya yakin semuanya ingin. Mewujudkan mimpi, semuanya pun ingin terbangun dari mimpi. Tapi terbangun dari mimpi, mimpinya itu jangan tidak ada ya, semuanya menjadi nyata. Tetapi kalau hanya keinginan, keinginan sukses Anda, mungkin saya sekarang ingin sukses ya, dan saya sekarang hanya berdiri aja di sini. Saya akan dapat apa ya? Tidak akan dapat apa-apa. Maka dari itu, keinginan sukses saya, keinginan keberhasilan saya, keinginan mewujudkan mimpi saya merubahnya dari mulai setahun yang lalu, dirubah menjadi suatu kebutuhan. Kenapa saya menyebutkan kebutuhan? Karena apabila hanya dengan keinginan, itu masih dalam angan-angan. Saya yakin dengan yang namanya kebutuhan itu kita akan lebih cepat bergerak, kita akan lebih cepat mencapai, kita akan lebih cepat terbangun dari mimpi dan mewujudkan mimpi tersebut. Semua orang di sini wajib mempunyai mimpi. Siapapun juga wajib mempunyai mimpi. Karena kalau kita tidak punya mimpi, bagaimana kita mau mewujudkan mimpi itu? Itulah yang membuatnya saya berdiri di sini sekarang. Pak, lanjut. Nah, kesuksesan yang kita raih hari ini itu tidak berarti kita akan meraihnya esok lagi. Tanpa ada kesiapan diri, tanpa adanya bekerja lebih keras dan lebih cerdas, mimpi itu sukses itu akan sangat sulit dipertahankan. Itulah sebuah kutipan dari guru saya. Saya biar tukang tahu mempunyai guru. Itulah kutipan dari guru saya. Sukses yang kita rasakan sekarang, saya yakin semua di sini semuanya, saya sangat yakin semua di sini orangnya sudah sukses semua. Kenapa saya sebutkan sukses semua? Termasuk saya. Di luar sana banyak yang